warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ummahat dan akhwat hafizakumullah, dan mungkin bapak-bapak yang mungkin ikut bergabung, semoga disebabkan kajian kita sore hari ini Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Dan penjagaan bagi kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di ayat 33 ya. Ya. Ayat yang lalu berbicara tentang kekuasaan Allah. Allah memaparkan kekuasaannya melalui ayat-ayat 27 sampai 33 untuk membuktikan bahwa Dia Maha berkuasa membangkitkan manusia. Maka Allah paparkan kekuasaannya. Antum asyaddu khalqan amis sama, ya, banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Itu Allah memaparkan bagaimana kuasanya Allah, bagaimana kemampuan Allah. Maka ketika kita merenungi ayat-ayat sebelumnya, maka bisa dipastikan yang mampu melakukan itu semua yang dijelaskan ayat dari antum itu 27 sampai 33 itu pasti mampu membangkitkan manusia. Nah, maka sebagian mufassir mengatakan orang yang sudah yakin akan adanya hari kebangkitan, itu kemungkinan dia akan beriman kepada Allah. Jadi kadang-kadang iman itu didahului oleh ada Tuhan. Tapi bisa juga orang itu meyakini ada akhirat. Kemudian setelah itu dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, lalu menerima ajaran yang dibawa Rasul. Kalau bukan karena takut sama Allah, paling tidak takut dengan adanya hari kebangkitan atau hari pembalasan. Jadi bisa seperti itu. Jadi biasanya kan rukun iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan seterusnya. Tapi boleh jadi orang itu triggernya ada. Dia nggak mungkin nggak ada hari pembalasan. Oh kalau begitu pasti ada Allah. Oh kalau begitu pasti ada Rasul. Akhirnya dia menerima ajaran. Kalau dia tidak takut kepada Allah, paling tidak takut pada hari kebangkitan itu. Ini salah satu analisanya. Nah, ummahat dan akhwat, hafizakumullah. Mari kita masuk kepada ayat 34. Kapan hari kiamat itu terjadi? Kapan hari kebangkitan itu terjadi? Seperti apa? Maka disampaikan oleh ayat ini. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Apabila telah datang Tammah. Ini salah satu nama hari kiamat. Jadi di Al-Quran itu rata-rata nama hari kiamat itu menggunakan redaksi yang sangat keras, yang sangat tajam gitu. Makanya kalau kita perhatikan kan namanya haqqah, sesuatu yang menunjukkan kebesarannya, menggunakan huruf-huruf yang bunyinya itu sudah menunjukkan kebesarannya.
Sokhah, Tomah. Nah, ini salah satu nama hari kebangkitan itu, yaitu Tomah. Hari kebangkitan yang pasti terjadi itu ya disebut Tomah. Apa arti Tomah? Tomah itu artinya sesuatu yang mengalahkan yang lain, yang mengatasi yang lain. Jadi kayak COVID ini kan beritanya mengalahkan berita yang lain. Bahkan banyak penyakit yang lebih parah dari COVID ini seolah-olah kalah sama COVID gitu. Ini berarti sesuatu yang mengalahkan yang lain. Sehingga yang lain itu terasa remeh. Maka hari kebangkitan itu disebut Tomah karena dia peristiwa atau petaka yang berada di atas petaka. Petaka yang mengalahkan petaka yang lain. Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Inilah secara bahasa artinya mengatasi, mengalahkan. Artinya peristiwa itu, petaka itu paling atas. Ditambah dengan kubro lagi. Wah, ini berarti tambah menunjukkan peristiwa ini peristiwa yang sangat besar. Lalu ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kayak apa sih hakikatnya Tomah itu? Ya. Seperti apa sih Tomah itu? Bayangannya seperti apa? Kayak ini mengatakan insanu mas. Ketika ada petaka yang sangat besar itu yang mengalahkan petaka yang lain itu, maka manusia saat itu mengingat apa yang telah dia lakukan. Manusia menyaksikan perbuatannya. Ini bisa dijelaskan di surah Al-Mujadilah ayat 6 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yab'atsullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuhu wallahu 'ala kulli syai'in syahid." Pada hari kami membangkitkan semua manusia. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada yang dibangkitkan ini, manusia dibangkitkan, apa saja yang telah mereka lakukan. Jadi di saat hari yang menakutkan itu, mencekam itu, kita sudah saking mencekamnya, boleh jadi fokus kita kepada ketakutan itu. Di saat seperti itu malah disodorkan, dilihatkan kepada kita amalan kita. Tentu bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang berbuat dosa, itu akan menambah ketakutan mereka. Sementara orang-orang yang solehnya tentu takut apa? Karena diperlihatkan amal-amal baiknya. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Dan yang menarik di ayat ini adalah ahsahullah. Semuanya terdokumentasi dengan baik. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu ahsayna. Sampai kalau di surat Yasin itu, inna nahnu nuhyil mauta wa ma qaddamu. Inna nahnul mauta wa naktubu ma qaddamu. Kami yang menghidupkan apa yang mereka lakukan, wa atharahum, termasuk jejak kaki mereka itu kemana saja tuh kami catat. Wa nasu, kita boleh jadi lupa.
Coba hari ini setahun lalu lagi ngapain Ibu? Seminggu ini lupa. Ahsahullah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 80 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah manusia itu mengira kami tidak mendengar rahasia mereka, bisik-bisik mereka, bahkan rasul-rasul kami, kata Allah, mencatat apa yang mereka lakukan. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini penjabaran dari yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Umat dan akhwat hafizakunallah. Jadi kita nonton tuh amalan kita. Kita melihat dengan mata kepala kita saat itu. Saat terjadinya petaka yang tidak ada yang mengalahkan petaka itu. Dalam surah Al-Isra ayat 14 Allah berfirman, "Iqra kitabak." Baca ini catatanmu. Gimana mau menghindar? Karena catatannya itu berarti sudah ada displaynya di situ, sudah nampak. Baca catatan amalmu. Cukuplah kamu sebagai yang menilai dirimu sendiri. Al-Isra ayat 14. Atau bisa dijelaskan dengan surat Al-Kahfi ayat 49. Surat 18 ayat 49. Wa wajadu ma'amilu hadira. Dan mereka mendapati amal mereka dihadirkan. Dihadirkan itu berarti kalau zaman sekarang ini kan rekamannya ada. Jadi kalau zaman dulu susah jelasin gini. Kalau zaman sekarang gampang jelasin. Karena sudah ada rekam. Berarti itu mereka, kita tidak tahu teknologinya seperti apa ya. Kalau teknologi manusia seperti ini saja bisa merekam, lalu bagaimana dengan teknologi Allah? Jadi yauma idzi yatadzakkaru, manusia mengingat. Kenapa mengingat? Padahal waktu itu dia seharusnya lupa. Kenapa lupa? Karena ada tomah. Tomah itu adalah suatu kejadian sulit yang membuat kita melupakan yang lain. Tapi ini kok bisa ingat? Oh, tanya langsung dilihatin itu di hati. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم. Nah, ini bisa menjadi tafsir dari ayat yang sedang kita bahas. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Apa tafsirnya? Yauma idzi yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala wa man yara. Umat dan akhwat hafizakunallah. Dalam surah Ali Imran ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhimullahu nafsah wallahu ra'ufun bil 'ibad." Amalan manusia itu dihadirkan, yang baik dilihatkan, yang buruk dilihatkan, maka semua orang pada saat itu melihat amalannya, menginginkan andaikan antar dia dengan amalan ini ada waktu yang panjang yang apa namanya? Yang memisahkan dia dengan amalan itu. Andaikan masih lama melihat amalan, andaikan masih ada waktu, itu berarti saking menakutkannya. Umat dan akhwat hafizakumullah. Jadi kita akan melihat amalan kita sendiri. Makanya mumpung di dunia ini,
Masih bisa kita hapus itu. Masih bisa kita edit itu kalau di dunia. Kalau di akhirat, semuanya akan kita lihat. Kemudian, sifat kedua bagi Thomatul Kubro, sifat yang pertama, Thomatul Kubro itu kayak gimana ya? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'ya. Semuanya tuh. Sampai dia berandai-andai-andaikan masih ada waktu antar aku dengan amalanku ini. Nah, sifat yang kedua bagi Thomatul Kubro adalah wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka jahanam yang menyala-nyala itu dinampakkan. Bagi siapa? Liman yara, bagi semua orang yang memiliki mata. Jadi berarti semua kita akan melihat neraka jahanam. Neraka jahanam bukan cuma melihat api neraka, orang pun melihat api neraka. Makanya sini wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka jahanam itu akan dilihatkan, ditampakkan kepada siapapun yang punya mata, punya penglihatan. Jadi nggak bisa diingkari lagi. Kayak apa coba kalau kita melihat neraka jahanam itu? Kita ngelihat kebakaran aja udah kayak apa? Bisa yang seperti apa? Nah, itulah yang disebut Thomatul Kubro. Jadi Thomatul Kubro itu dijelaskan di ayat ini dengan dua sifat. Thomatul Kubro itu ya saat malapetaka itu paling besar, malapetaka itu, dan saat itu amalanmu dilihatkan kepadamu. Bukan cuma amalanmu yang dilihatkan, tapi neraka jahanam pun dilihatkan. Nah, ini bagaimana lihat ayat Quran itu sangat luar biasa menceritakan. Mungkin sebagian kita bertanya, kenapa kok orang yang beriman juga melihat neraka? Orang-orang yang beriman melihat neraka itu dia mendapatkan dua kenikmatan. Jadi orang yang beriman itu ketika melihat neraka, melihat dua kenikmatan. Pertama, dia melihat azab dan dia diselamatkan. Yang kedua, jadi kalau kita masuk surga langsung, sebelum melihat azab, lalu kita diselamatkan, nikmatnya kurang. Tapi kalau kita melihat azab, melihat neraka, dan kita selamat, itu kenikmatan yang pertama. Lu masuk surga, kenikmatan yang kedua. Tapi kalau langsung aja gitu nggak ngelihat, cuma satu kenikmatannya surga. Subhanallah. Maka di ayat-ayat yang lain kita temukan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka, karena semua kita kan akan melewati neraka itu. Dalam surat Maryam ayat 71 Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Surat Maryam ayat 71, tidak ada satupun kecuali akan melewati neraka itu, yaitu kita sebut dengan sirat. Sirat yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Itu namanya sirat. Ada jembatan sirat. Nah, kalau kita di bawahnya neraka. Nah, kalau kita lewat sini berarti kita ngelihat neraka itu. Nah, ini tafsirnya jadi wa burrizatil jahimu liman yara. Nah, ketika kita selamat setelah melihat azab ini kebahagiaan. Baru selamat dari sini udah kebahagiaan. Masuk surga. 5 yara.
Oke, lanjut ya. Nah, ketika itu memisahkan. Jadi tomah tadi, hari kiamat yang disebut dengan tomah tadi, dua sifatnya. Kalau mau ditambah lagi tiga. Pertama, dia membuat manusia mengingat apa yang telah dia lakukan. Manusia saat itu melihat catatan amalnya. Kemudian apalagi neraka jahanam dilihatin. Dan yang ketiga adalah pada saat itulah manusia pun dibagi dua, dikelompokkan menjadi dua. Jadi manusia itu langsung dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah penghuni neraka, orang-orang yang celaka. Yang kedua adalah ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia, yaitu penduduk surga. Nah, karena itulah ayat berikutnya ini, ayat berarti ayat 38, 37, berbicara tentang kelompok yang pertama. Fa'amma man tagha. Adapun orang-orang yang arti tagha itu melampaui batas. Jadi kalau ada air di gelas tuh, terus apakah suara saya terdengar? Hilang-hilang Ustaz. Terdengar tapi kadang hilang dikit Ustaz. Oke, sekarang sudah jelas? Jelas. Ya, ini kalau Zoom begini nih. Masih jelas ya? Insya Allah jelas. Jelas. Oke, siap. Kita lanjutkan. Jadi kelompok yang pertama berbicara tentang ahli neraka. Apa mereka? Nah, jadi tomah tadi sifatnya apa? Ya tazakkarul insanu masa'a. Kemudian apa lagi? Manusia melihat neraka jahanam. Maka saat itulah manusia bagi dua kelompok. Neraka, ahli surga. Siapa yang ahli neraka itu? Seperti apa? Apa sifat-sifat mereka? Apa karakter mereka? Kok bisa masuk neraka itu? Nah, maka disebut di ayat ini. Fa'amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia. Wa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat kembali dan menetapnya mereka. Jadi dua sifat inilah yang membuat orang itu pantas masuk ke dalam neraka yang abadi. Yang dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 47 Allah berfirman, Inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Mereka memakan dari pohon yang bernama zakum, ya. Kalau dimakan di perut mereka,
masuk neraka Jahannam itu? Ternyata disebutkan di dalam ayat ini. Pertama adalah togo, yang sering kita bilang togut. Ya, togut itu dari kata togo. Wa asarul hayat dunia, dan mengutamakan kehidupan dunia. Dan ini kata para mufasir melampaui batas serta mengutamakan kehidupan dunia. Ini adalah asal dari seluruh kejahatan. Coba aja, kejahatan itu pasti dari sini. Pasti dari dua ini. Melampaui batas sama cinta dunia. Coba buka misalkan surah Al-Fatih ya. Ketika Allah berbicara tentang Fir'aun ya. Alam tara alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad, al-fajr. Coba kita buka ya pelan-pelan. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Fir'aun di surat Al-Fajr ayat 10 sampai 12, wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Bagaimana Fir'aun itu? Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Yang sewenang-wenang, yang melampaui batas. Taghaw fil bilad. Ini menggunakan kata taghaw. Sama dengan ayat kita, fa'amma man taghaw. Di Fir'aun disebut taghaw. Jadi akar kata yang sama. Maka apa kata Allah? Fa'aktsaru fihal fasad. Mereka banyak berbuat kerusakan. Fasabba alaihim rabbuka sawtu azab. Karena itu Allah menimpakan cemeti azab kepada mereka. Apa sebabnya? Taghaw. Sama dengan ayat kita. Fa'amma man taghaw. Dalam ayat yang lain, An-Naba misalkan, inna jahannama kanat mirsada. Di surat An-Naba ya. Inna jahannama kanat mirsada. Terus lit toghina. Toghin dari kata togo. Nah, ini kalau ngaji tafsir begitu. Inna jahannama kanat mirsada. Itu di ayat 21, 22 An-Naba. Neraka Jahannam itu ya mirsada. Ada tempat untuk menyambar dan mengintai. Siapa yang diintai? Toghin. Ditoghin nama Abah. Orang-orang yang sewenang-wenang, orang-orang yang melampaui batas, para diktator, rezim-rezim yang diktator, itu masuknya di sini nih. Taghaw. Ummahat akhawat hafizakunallah. Ketika Allah mengatakan kepada Musa, pergilah kepada Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu taghaw. Di ayat sebelumnya itu kan masih di An-Nazi'at ayat 17. Pergilah kepada Fir'aun, wahai Musa. Dia itu tagut. Dia itu melampaui batas. Nah, ini menarik. Kita sebutkan. Nah, kalau ngaji tafsir memang begini, buka ayat ya. Buka ayat ini, buka ayat itu. Ya. Dalam surat Al-Qalam, pemilik kebun, mereka bersumpah tidak akan memberikan orang-orang miskin haknya dari kebun itu. Makanya mereka panen di waktu fajar, biar orang miskinnya pada nggak datang. Lalu apa yang terjadi? Allah kirimkan wabah, Allah hancurkan. Dan ketika mereka melihat tanaman mereka itu udah nggak ada, udah hancur,
Apa kata pemilik kebun ini? Dalam surat Al-Qalam ayat 17. Ya wailana inna kunna taghin. Celaka kami ini toghin, orang yang melampaui batas. Karena kata-kata togo itu melampaui batas yang seharusnya. Ya gampangnya begini, kalau secara bahasa ini ya, orang makanan itu berlebihan. Nah, itu namanya melampaui batas. Gitu. Secara bahasa tuh begitu. Ummahat akhwat hafizakumullah. Di dalam Al-Quran juga seringkali kata togo itu disebut bersamaan dengan kata kafir. Contohnya di Al-Maidah ayat 64. Ya. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Kata togo ini bahaya banget. Dan tidaklah menambah apa yang kami turunkan kepada mereka, melainkan mereka itu bertambah melampaui batas, wakuf bertambah kafir. Jadi berarti ini berarti itu digandengkan bersama itu sah bencinya Allah. Mari kita lihat lagi supaya kita bisa memahami betapa bahayanya melampaui batas ini. Dalam surah Asy-Syams ayat 11. Kadzabat Samudu bitaqwa. Kaum Samud itu mendustakan. Disebabkan karena apa? Mereka nanti buka lagi surat At-Tur ayat 32. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Nah, disebut taghun lagi di sini. Nanti di Az-Zariyat ayat 53 disebut lagi atawasau bih bal hum qaumun taghun. Nah, sebut lagi taghun di sini. Satu lagi Al-A'raf ayat 186 menyebut orang-orang yang toghah itu dengan kebutaan. May yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk bagi mereka. Dan Allah biarkan mereka buta di dalam tughyan mereka, di dalam pelampauan batas mereka. Ini ayat-ayat tentang toghah ini banyak di Quran. Satu lagi Al-Baqarah ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughya, dari kata toghah. Allah yang mengejek mereka dan membuat mereka terus-menerus di dalam tughyan, di dalam melampaui batas. Ya mahun, mereka buta. Makanya orang-orang kalau udah melampaui batas itu udah buta mereka. Udah buta mata hatinya. Udah buta basirahnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya melampaui batas itu akan membuat orang itu tersesat jalannya, tersesat pikirannya, tersesat hatinya. Wa atharal hayatad dunya. Ini menarik sekali. Dan mengutamakan kehidupan dunia. Ini jadi calon ahli neraka itu sifatnya toghah, melampaui batas, mengutamakan kehidupan dunia. Syekh Sa'rawi punya ulasan yang menarik tentang ayat ini. Kata beliau, toghah, sombong, sewenang-wenang, melampaui batas, itu menunjukkan rusaknya akal sehat mereka.
Jadi yang rusak pikiran mereka. Kenapa demikian kata Syekh Syarawi? Karena orang-orang yang sewenang-wenang itu, orang-orang yang sombong itu, tidak mungkin akan sewenang-wenang kecuali kepada orang yang dianggap lebih lemah dari dia. Berarti dia menganggap dirinya tuh paling hebat. Di cara berpikirnya ini rusak, kata Syekh Syarawi. Berarti orang yang sombong, coba aja nih, orang sombong tuh pasti otaknya rusak. Kenapa? Dia pikir cuma dia doang yang kuat. Makanya kalau ada orang sombong, karena kekayaannya, tiba-tiba ternyata ada yang lebih kaya dari dia, ngapain langsung. Nah, berarti orang-orang yang togol itu rusak cara berpikir. Otaknya rusak. Menyangka dia paling kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia pun benar di tempat itu, dia menyangka bahwa kekuatan dia itu kekuatan yang abadi. Coba aja nih, orang-orang yang berkuasa, kita tidak sebut negara mana, itu ketika negara tersebut, penguasa tersebut zalim, dia menyangka hanya dia yang kuat. Tidak ada yang bisa melawan dia. Seolah-olah dia berkuasa itu akan selama-lamanya. Iya kan? Seolah-olah kekuasaan itu miliknya. Dia nggak bakal melepaskan kekuasaan itu. Nah, ini kesesatan cara berpikir. Nah, maka di sini disebutkan orang yang masuk neraka jahim itu pasti awalnya kesesatan berpikir. Kesesatan cara pandang. Nah, yang kedua kata Syekh Syarawi, ada kesesatan yang kedua. Kesesatan perilaku. Wa atharal hayatad dunya. Lalu dia kemudian gila dunia. Nah, itu wa atharal hayatad dunya. Maka di sini disebut akal dulu, kerusakan akal baru kerusakan perbuatan. Karena memang biasa perbuatan itu rusak, itu disebabkan salahnya cara berpikirnya. Nah, umat dan akhwat hafizakumullah. Coba aja kalau kita menyadari kedua ini, kita nggak mungkin menjadi taghut deh, nggak mungkin zalim deh. Ada suami zalim kepada istrinya. Ini paling senang ibu-ibu kalau saya cerita suami yang zalim ini. Ibu-ibu paling senang nih. Ya, karena mungkin suaminya lagi naik daun, ya ulet kali ya naik daun. Ya, kaya gitu, pokoknya lagi makmur. Wah, dia zalim kepada istrinya. Seolah-olah dia menyangka itu dia akan abadi kaya seperti itu. Dia akan, kesehatannya akan abadi, popularitasnya akan abadi. Ya kan gitu. Kan banyak itu orang-orang yang zalim itu awalnya begitu, menyangka seolah-olah ini akan abadi. Gitu. Pas sudah bangkrut, ngemis-ngemis lagi sama istrinya, minta maaf. Ya. Banyak kan yang begitu tuh ya Bu ya. Bu. Kan, iya. Nah, ini kesesatan cara berpikir. Nah. Jadi dua kriteria inilah yang membuat orang itu pantas masuk neraka. Dan tahukah kita, kalau yang pertama tadi itu kesesatan akal, dolin kesesatan akal. Kalau asarul hayatud dunya, kesesatan perbuatan, maghdubi alaihim.
Ini kalau kita kaitkan dengan Fatihah. Jadi ada orang berbuat dosa karena pengetahuannya yang sempurna. Kurang lengkap pengetahuannya, jadi berbuat. Orang itu udah tahu yang baik itu baik, yang buruk itu buruk, tahu. Tapi karena cinta dunia, ini membuat orang kemudian ya ketika dunia itu lebih dia cintai, maka dia rela menghalalkan segala cara untuk dunia. Makanya mencintai dunia itulah pangkal segala macam dosa. Cinta dunia. Ummahat dan akhwat hafizakumullah. Mari kita mengutamakan kehidupan dunia adalah berarti bagi dia dunia itu kegilaannya. Ukuran kemuliaan itu adalah dunia. Mari kita gali tentang kalimat dunia ini. Dunia itu dalam bahasa Arab bisa berarti rendah. Nanti silakan baca Al-Baqarah ayat 61. Atastabdiluna alladhi huwa adna, adna dari kata dunia. Adna. Apakah engkau akan menukar akhirat itu dengan adna, dengan yang lebih hina, yaitu dunia. Jadi dunia itu disebut dunia karena dari kata rendah. Ya. Maka akhirat itu berarti tinggi, dunia itu rendah. Ya. Yang kedua, dunia itu bermakna sedikit. Nanti silakan baca Al-Mujadilah ayat 7 ya. Wala adna min dzalik, dan tidak yang lebih dikit dari itu. Adna dari kata dunia. Wala aktsara, dan tidaklah lebih banyak kecuali Allah bersama mereka. Mau sekian orang, mau lebih dikit, mau lebih dana, adna, Allah bersama mereka. Nanti baca juga surah An-Nisa ayat 77. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khair. Jadi dunia disebut dunia karena kata dunia berarti hina, kata dunia berarti sedikit, ya. Maka dunia itu disebut itu, dunia. Dunia disebut dunia karena dunia itu sendiri secara bahasa juga artinya dekat. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, summa dana fatadalla, makin mendekat, makin dekat. Dzalika adna alla ta'ulu. Kalau nggak bisa adil, punya istri itu satu saja. Itu lebih dekat kamu untuk berbuat adil. Lebih dekat. Dekat adna. Makanya dunia ini disebut dunia karena dia dekat sekarang. Akhirat karena dia akhir nanti. Ini maka wa tu'thirunal hayatad dunya. Maka apa itu hakikat dunia? Rendah, hina, sedikit. Ya. Kemudian apa lagi? Dekat. Berarti akhirat apa? Sesuatu yang tinggi, sesuatu yang banyak. Nah, lawan daripada. Nah, kok bisa milih dunia? Kesesatan cara berpikir tadi. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Ummahat akhwat hafizakumullah. Nah, yang dilarang di sini adalah tu'thirunal hayatad dunya. Tergila-gila dengan dunia. Jadi yang dilarang itu bukan memiliki dunia. Tetapi yang dilarang itu mencintai dunia.
Bedanya apa? Kalau dunia itu kita miliki, berarti kita letakkan di tangan. Tapi kalau dunia itu kita cintai, kita letakkan di hati. Semua yang kita cintai kan kita letakkan di hati kita. Kok nggak ada dah? Nah, bedanya apa? Kalau ada di tangan, berarti kita tidak terjajah oleh dunia. Kita tidak dimiliki oleh dunia, tapi memiliki dunia. Tapi kalau dunia taruh di hati, kita dimiliki oleh dunia. Gampangnya begini, kalau ibu tanggal muda lebih ceria daripada tanggal tua, berarti dunia itu ada di hati. Tanggal muda aja senyumnya ceria gitu ya. Kalau suami gajian tuh lebih bahagia kelihatan gitu. Kalau suami lagi bokeh, sedih, uring-uringan, itu pencinta dunia. Kebahagiaannya ditentukan oleh dunia. Ya. Jadi suaminya gajinya 5, habis tanggal 5, nah, ummahat dan akhwat bisa kuno. Jadi zuhud, mau tahu orang zuhud? Zuhud itu bukan tidak memiliki dunia, tapi tidak mengizinkan dunia itu memiliki diri kita. Hubungan kita dengan dunia itu ummahat seperti hubungan perahu kapal dengan air. Kapal ini nggak bisa berlayar kalau nggak di air. Tapi ingat, yang namanya air ini harus ada di luar kapal. Jangan sampai air ini masuk ke dalam kapal. Kalau air ini ada di luar kapal, kita bisa sampai tujuan kita. Tetapi kalau air ini masuk ke dalam perahu kita, kita akan tenggelam. Nah, kita ini dengan dunia, nggak bisa enggak, kita harus berinteraksi dengan dunia. Tapi ingat, dunia itu harus berada di luar kapal yang bernama hati kita. Kalau dunia itu berada di luar kapal hati kita, kita bisa berlayar menuju tujuan kita, yaitu akhirat. Tapi kalau kalau dunia ini masuk ke dalam hati kita, seperti air laut masuk ke dalam perahu atau kapal, maka kita akan tenggelam. Inilah yang membuat orang itu menjadi taghut, sewenang-wenang, iri hati, dengki. Semua penyakit hati itu disebabkan oleh dunia yang telah memasuki hati kita. Sama Ustaz Jumaluddin Els. Aku kan nggak paham kan. Dan surat Al-Ibrahim, tahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Orang-orang yang mencintai dunia melebihi akhirat, dan dengan dunia itu mereka kemudian menghalangi orang dari jalan Allah, maka mereka itulah berada di dalam kesesatan yang jauh. Jadi ternyata dosa itu bukan cuma melakukan keburukan, tapi melakukan hal-hal yang baik itu juga dosa kalau hal-hal yang baik tadi lebih penting bagi kita daripada Allah. Wih, keren ini kalimatnya. Buktinya apa? Nanti baca surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masad wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Katakanlah, jika ayah ibumu lebih kau cintai, ayah ibumu, anakmu, kamera. Ya, istrimu, saudaramu, itu kan diperintahkan kita mencintai mereka.
Dapat pahala nggak mencintai mereka? Dapat pahala. Mencintai ayah ibu diperintahkan nggak? Diperintahkan. Tapi ternyata itu bisa menjadi dosa. Kalau itu bagi kita lebih penting daripada Allah. Maka dosa itu sekali lagi bukan cuma ketika kita melakukan keburukan. Tetapi melakukan kebaikan juga dianggap dosa apabila melakukan kebaikan itu bagi kita lebih penting daripada relasi kita dengan Allah. Baca surah 9 ayat 24 tadi. Subhanallah. Dan orang-orang yang mencintai selain Allah lebih dari Allah, mereka bisa sukses tapi tidak akan bahagia. Kenapa tidak akan bahagia? Karena dia mengukur kehidupannya itu dengan dunia itu. Sementara dunia itu naik turun, fluktuatif. Ada yang lebih hebat dari dia gelisah. Dia akan menghalalkan segala cara untuk dunia. Ummahat, akhwat, hafizakumullah. Mari kita lihat profil tukang sihir Fir'aun yang beriman kepada Musa. Dan kemudian ketika beriman kepada Nabi Musa, diancam oleh Fir'aun. Nah, ini nih. Sehingga kalau sampai tukang sihirnya, mungkin kalau sekarang tukang sihirnya itu menteri-menterinya kali ya. Menteri-menterinya Fir'aun itu. Atau buzzer-buzzernya juga bisa. Ketika mereka mengetahui kebenaran, apa yang akan terjadi? Mereka tidak takut kehilangan dunia. Tapi ketika dunia segalanya, akhirnya orang berani jadi buzzer. Akhirnya orang berani memfitnah. Akhirnya orang berani menghalalkan segala cara. Dunia itu. Coba silakan baca surat Toha ayat 72-73. Ketika Fir'aun mau mengancam mereka setelah lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dengan dunia. Sehingga mereka bisa on the track, bisa menjaga kebaikan itu. Maka orang-orang yang cinta dunia nggak bisa megang iman tuh nggak bisa. Kalau udah kita cinta dunia, itu kita akhirnya apa? Meninggalkan kebenaran demi jabatan, demi uang, demi posisi. Ini yang akan terjadi. Apa kata tukang sihirnya Fir'aun yang sudah beriman itu ketika diancam mau dibunuh? Lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayinat. Kami tidak akan mengutamakanmu. Kami tidak akan mementingkanmu, wahai Fir'aun, atas apa yang telah kami terima dari kebenaran. Fakdiman, silakan bikin keputusan. Mau dipenjara silakan. Wah, keren banget ini. Mau dibunuh silakan. Perhatikan nih, lihat kalau orang tidak mencintai dunia ini. Innama taqdi hadhil hayatud dunya. Kau tuh cuma bisa menghukumi kehidupan dunia saja. Kekuasaanmu hanya di dunia itu pun terbatas. Kami telah beriman kepada Rabb kami, agar dia mengampuni dosa-dosa kami. Dan apa yang kau paksakan kepada kami yaitu sihir. Dan Allah lah sebaik-baik memberi balasan. Wa abqa, dan dialah yang kekal. Ini kalau kita lihat di zaman now ini berarti orang-orang yang berani berkata benar dia atau bisa dihukum mati gitu. Ternyata dia bisa tetap berada di dalam kebenaran. Tapi kalau orang-orang yang mencintai dunia, maka mereka akan mengutamakan dunia atas kebenaran itu sendiri. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah. Inilah mengapa
dalam surat Al-A'la misalkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dalam surah An-Najm ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arat amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Kamu tinggalkan orang-orang yang berpaling dari mengingat kami dan tidak ingin kecuali kehidupan dunia. Tinggalkan mereka. Maka sahabat-sahabat sekalian, kita yang sudah ngaji ini, demi Allah seluruh dosa-dosa kita juga tidak keluar dari ini. Kalau sering ngomongin orang, ini biasanya cinta dunia juga. Kalau hati kita tuh iri sama orang lain, ini cinta dunia juga. Kalau kita ngegosipin orang, cinta dunia juga. Bahkan, kalau kita dihina orang, dicaci orang, lalu kita sakit hati, itu juga karena kita cinta dunia. Karena pujian itu bagian dari dunia. Maka orang-orang yang sudah bebas dari dunia adalah orang-orang yang kebahagiaannya tidak pernah ditentukan oleh datang dan perginya dunia. Tetapi orang-orang yang bahagia karena dia berinteraksi dengan Allah. Karena dia senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau man khofa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa dan seterusnya. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya serahkan kepada host kita, Ibu Seli. Silakan Bu Seli. Alhamdulillah, subhanallah, banyak banget ilmu yang kita dapatkan untuk meningkatkan kita akan roho. Bergetar Ustadz kalau kita dengar seperti itu. Terima kasih Bu. Dan apa yang Ustadz sampaikan insya Allah untuk mengingat kita. Boleh kita buka pertanyaan Ustadz? Silakan Bu, silakan. Sudah ada yang raise hand? Umur Raisa nih, Bu Seli. Iya. Ini ada di chat Ustadz. Di mana Ustadz? Ustazah? Ada yang raise hand? Raise hand dulu dari Umi Raisa. Oh iya, boleh. Boleh. Tafadhol. Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana ya kita memilah atau membatasi tentang kecintaan terhadap akhirat dan dunia? Misalnya gini Ustadz, contoh ini satu case aja ya. Kita ingin haji dengan ONH plus gitu ya, karena mengingat umur belum tentu panjang. Tapi di sisi lain kita juga ingin meninggalkan misalnya tabungan pendidikan untuk anak-anak kita. Kira-kira kalau ngikut Abu Bakar ya, yang menginfakkan seluruh hartanya ya meninggalkan Allah gitu ya kepada keluarganya, rasanya apakah terlalu ini apa ya, kalau memilih untuk ya sudah haji biasa dengan ya umur nggak ada yang tahu gitu ya, tapi juga mementingkan keluarga, apakah itu disebut juga masih cinta dunia gitu Ustaz? Ya, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Ya, makanya tauladan kita adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersikap, karena kalau perbuatan sahabat itu belum tentu menjadi syariat. Tapi kalau perbuatan Nabi sudah pasti menjadi syariat. Perbuatan sahabat itu kalau mendapatkan persetujuan dari Nabi baru dia menjadi syariat. Sehingga sebagian perbuatan sahabat itu bisa menjadi
semacam ijtihad. Ya, Dek. Udah ya. Semacam pilihan gitu, pilihan sahabat. Terlalu boros seperti ini gitu. Apaan Ustaz? Suaranya keputus. Suaranya masih hilang. Gitu. Wala tabsutha kullal bas. Jangan cuma Israel, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Berarti konsepnya kalau syariat agama kita ini adalah konsepnya adalah keseimbangan, ya. Maksudnya itu jangan sampai akhirat itu sampai merusak dunia kita. Makanya turunlah ayat yang menegur para sahabat Nabi dalam surah Al-Qasas itu ayat berapa ya? Menarik. Itu sahabat jangan lupa dunia. Ini berbeda terbalik kita ya. Ayat 77, Ustaz. Ayat 77 ya. Kalau itu saking orientasinya benar-benar akhirat sampai Allah perlu ngingetin. Akhirat sih akhirat, tapi jangan lupa buat keluargamu ya, gitu. Jangan sedekahin semua. Gitu. Sholat malamnya jangan sampai full sholat malam, tidur juga ya, jangan lupa dunia tuh. Jangan lupa yang ngajak istri jalan-jalan ya. Sekali-sekali ke mall. Sahabat Nabi itu sampai perlu turun ayat untuk mengingatkan mereka jangan lupa dunia. Kalau kita Apaan Ustaz? Suaranya potong-potong. kalau Quran itu di masa kita, mungkin ayatnya nggak begitu kali. Sampai di tadi, sampai mana potongnya, Bu? Halo? Suaranya kepotong-potong Ustaz. Halo? Ya. Ada yang mendengar? Masih terpotong-potong? Masih? Ya, sudah kedengaran, Ustaz. Sekarang udah mulai jelas. Iya, tadi sempat kepotong-potong, emang kadang apa ya? Mudah-mudahan lancar lagi. Ya, sampai mana tadi Yang ayat Al-Qasas 77 tadi, Ustaz. Saya tadi Masih kepotong Ustaz. Suaranya belum jelas. Masih Oh, iya. hilang suara Ustaz. sampai situ ya. Surat Al-Qasas ayat 77, Ustaz. Oke. Suaranya masih putus-putus. Ayat itu Hilang benar. Ustaz. Coba saya Ya. suara saya sudah terdengar belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Oke, ini nggak stabil ini internetnya. Oke, kita lanjut ya. Baik. Nah, menarik sekali. Sahabat dulu perlu sampai diingatkan, jangan lupa dunia. Mungkin kalau Quran itu turun di masa kita ini ayatnya berubah tuh. Jangan lupa akhirat ya, gitu.
Ya kan? Betul nggak? Itu Betul, mirip Ustaz. kalau kita punya anak yang rajin banget, belajar melulu, kita kan pasti bilang, nak jangan belajar melulu, nak. Ayo ikut Abi Umi jalan sekarang. Kalau belajar melulu, nah parahnya kan anak yang belajar sampai mereka seringkali kemudian boleh dibilang mengabaikan dunia lalu ayat itu. Nah, mirip-mirip Abu Putus-putus, Ustaz. mirip keluarganya Abu Bakar, karena boleh jadi kita siap, tapi keluarga kita nggak siap. Kitanya siap gitu, tapi keluarga kita nggak siap. Abu Bakar radhiyallahu an, keluarganya itu betul-betul udah kita tahu di Gua Thur, keluarganya terlibat semua loh dalam proses hijrah itu. Keluarganya tuh terlibat semua. Nah, kalau kita memang kitanya siap, suami siap, anak-anak siap, karena ada hak-hak mereka di situ. Kalau mereka merelakan, nggak ada masalah. Tapi kalau kita kemudian pergi haji fulus tadi, kemudian anak-anak kita, keluarga kita itu terzolimi haknya, dan mereka tidak terima, tentu itu bukan dari bagian mengutamakan. Saya jawab Bu Umu Raisah. Silakan ke host kita. Baik Ustadz, ada pertanyaan lagi. Masih hampir mirip juga dari Ibu Lina Haryati. Izin bertanya Ustadz, tadi disampaikan bahwa asal kejahatan adalah melampaui batas. Dan cinta dunia, izin bertanya Ustadz, tadi disampaikan bahwa asal kejahatan adalah melampaui batas dan cinta dunia. Apa saja bahayanya melampaui batas atau togho bagi manusia di dunia dan di akhirat? Ya, coba aja sebutkan dosa apa. Pasti itu cinta dunia. Korupsi, cinta dunia. Coba iri hati, cinta dunia. Berzina, cinta dunia. Coba apa coba sumbernya? Seluruh kejahatan. Itu pasti cinta dunia. Ya. Seluruh. Jadi saya sebutkan seluruhnya. Ya, malas, cinta dunia. Apa? Silakan sebutkan. Ya, yang tidak karena cinta dunia. Ya. Adapun togho itu kan melawan rambu-rambu. Jadi keluar jalur itu togho. Ya. Kenapa orang itu berani keluar rambu-rambu? Karena dia merasa kuat, merasa paling hebat. Karena kalau orang itu lemah, dia merasa bahwa diri saya ini lemah. Bahaya sekali loh pikiran seperti ini ya. Kan ada pikiran tuh begini. Kita adalah manusia yang kita ini adalah sutradara bagi kehidupan kita. Semuanya ada di tangan manusia. Nah, itu bahaya berpikir seperti itu. Nah, ketika manusia tidak tahu diri disebabkan karena dia serba berkecukupan. Nah, nanti ada kata tauhid ini kaitannya dengan serba berkecukupan. Dalam surat Al-Alaq gitu kan. Kala innal insana la yatgha. Itu dari kata tauhid juga, la yatgha ar-ra'ahus taghna. Manusia itu jadi tauhid ketika melihat dirinya serba mampu. Hati-hati. Nah, maka COVID-19 ini sebenarnya untuk menyadarkan seluruh Anda yang merasa hebat, negara-negara yang kuat.
Mana kekuatan Anda di hadapan COVID-19? Berdaya Anda, jangan zalim. Karena kalau kita jatuh cinta, apapun kita akan beri untuk yang kita cintai. Kenapa kita nggak sholat malam? Nggak jatuh cinta sama Allah, makanya nggak sholat malam. Kalau orang jatuh cinta pasti sholat. Yang kita cintai, kita nggak bisa tidur sebelum meraih itu. Nah, jadi saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya. Semua dosa berakar dari togo. Coba togo ini kan awalnya togo itu kan kesejahteraan, kekayaan. Itu awalnya togo itu begitu. Makanya jarang kok orang-orang kalau sedang lemah, sedang sakit tuh pengen nyombongin diri itu kan jarang ya. Udah miskin sombong gitu kan. Ada sih, cuma jarang. Terus ingin zolimin orang, lemah kok mau zolim. Pasti ada sesuatu yang dia lihat dirinya itu kuat sehingga kemudian mau menzolimi orang. Pasti orang zolim itu merasa sok kuat, merasa sok lebih hebat dari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ustadz dari SKF, Ustadz Afan tanya, bagaimana dengan lingkup pekerjaan? Apakah bila mengingatkan rekan kerja itu juga cinta dunia? Maksudnya gimana ini? Maksudnya gimana? Iya, saya juga bingung. Bagaimana dengan lingkup pekerjaan? Apakah bila mengingatkan rekan kerja itu juga cinta dunia? Maksudnya gimana? Dengan SKF, Afan, barangkali bisa diterangkan maksudnya? Mohon maaf, saya belum paham pertanyaannya. Ini formnya SKF. Bu Kiki bisa ini langsung buka mic langsung kali. Baik, terima kasih. Afwan Ustadz, maksudnya kalau misalnya di pekerjaan yang nggak sama, maksudnya kita melihat ada rekan yang berlebihan atau bagaimana, terus kita mengingatkan gitu dalam proses dalam lingkup mengingatkan, tapi tadi saya mendengar Ustadz bilang semua dosa yang merasa sombong, merasa lebih itu juga togo, jadi kayaknya agak juga cinta dunia ya Ustadz ya ini. Merasa sombong ya? Iya, masa lebih baik gitu Ustadz kayaknya. Tapi sebenarnya sih maksudnya mengingatkan gitu. Cuman ada sedikit mungkin atau gimana gitu ya Ustadz. Itu termasuk cinta dunia juga ya? Kalau tahu kita lebih baik itu lah. Rasa lebih baik itu nggak boleh. Tapi kalau tahu bahwa kita lebih baik itu sangat boleh. Beda kan? Oh, baik. Merasa lebih baik dengan tahu kita lebih baik. Oh, baik. Berarti dalam artinya mengingatkan yang betul sesuai sistemnya atau sesuai aturannya itu masih boleh ya Ustadz ya? Bukannya bukan termasuk sombong atau cinta dunia. Oh, baik. Baik Ustadz. Ya, makasih. Jazakallah khairan. Wa jazakillah khairan. Gimana Ustadz? Iya, sudah kan? Sudah dijawab tadi. Cara penyampainya aja Ustadz ya, untuk menyampaikannya. Kan biasanya rekan kerja tahu sifatnya gitu kayaknya. Ya. Kita lanjutkan ya. Ini dengan Ibu Nadia. Assalamualaikum Afan Ustadz. Mau tanya, bagaimana mengatasi tentang cinta dunia daripada cinta akhirat? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, pertama kita itu hanya akan meninggalkan sesuatu ketika ada sesuatu yang kita anggap lebih baik daripada sesuatu yang kita tinggalkan. Nah, gitu. Nyambung ya. Kita tuh kan nggak mungkin meninggalkan benda A, gitu ya. Kecuali kalau ada B, benda B ini yang menurut kita jauh lebih baik daripada A.
dalam konteks pembahasan kita kan dunia, akhirat. Kita tidak mungkin akan meninggalkan cinta dunia ini kalau kita tidak mengetahui bahwa akhirat itu lebih indah, lebih baik, lebih dari segalanya. Baru kita akan zuhud terhadap dunia. Nah, masalahnya bagaimana mau kita zuhud terhadap dunia ketika kita justru memandang dunia ini, kalau melihat dunia ini sesuai dunia. Nah, ini kan memandang dunia sesuai dengan dunia. Rata-rata kita kan memandang itu rata-rata melebihi yang seharusnya. Coba aja deh. Coba aja kalau kita lihat mobil ya yang belum kita punya kan rata-rata kita memberikan value terhadap mobil itu di atas bayangan kita. Waduh, mobil ini pasti enak banget ya, gitu kan? Pasti kan, gitu kan? Padahal faktanya setelah mobil itu kita beli, nilainya kan langsung jatuh. Maksudnya tuh kita sendiri tidak lagi merasa mobil itu istimewa. Biasa aja gitu, apalagi udah setahun, 2 tahun. Rumah gitu juga, ngelihat rumah tetangga. Enak banget ya kalau saya punya rumah kayak dia tuh ya. Iya kan? Kasih rezeki sama Allah pas kita beli rumah itu. Dan ternyata setelah dibeli, biasa aja. Jadi kita itu tidak mengenal hakikat dunia. Nah, jadi agar kita tidak cinta dunia, maka kenalilah hakikat dunia. Hari ini, di tengah-tengah COVID ini, kita betul-betul disadarkan tentang dunia. Betapa orang-orang yang saya tadi pagi mendengar ada ucapan belasungkawa dari salah seorang di radio. Kebetulan saya tiba-tiba buka gitu ya. Kata dia, saya sedang bersedih juga, berduka ini karena ada anak teman saya yang di ITB, dia nilainya bagus dan akan bekerja di suatu tempat yang juga perusahaan yang sangat luar biasa dan tidak lama lagi akan menikah. Tiba-tiba dia meninggal dunia COVID ini. Jadi saya sangat bersedih. Saya ikut berbelasungkawa kepada sahabat saya. Coba bayangkan tuh, ngejar. Pas sudah di depan mata lalu kita tinggal. Allah, dunia itu begitu. Nah, jadi ketika kita mengenal dunia ini seperti apa hakikatnya, kita nggak mengenal hakikat. Jadi gini, mengenal hakikat itu beda dengan melihat dengan mata. Kalau melihat dengan mata itu belum hakikat. Tapi kalau kita melihat hakikat itu berarti kita luar dalamnya tuh tahu gitu. Karena kalau di luar kan menarik. Pas kita tahu dalamnya nggak menarik. Nah, ini berarti kita nggak mengenal hakikat. Dan memang dunia itu tampakannya memang indah gitu. Tapi kalau kita mengenal hakikat dunia, maka kita akan tidak jatuh cinta pada dunia itu. Nah, itu mengenal dunia. Kemudian mengenal akhirat. Nah, ketika kita sudah mengenal keduanya, lalu kita perbandingkan ini. Tentu kita akan membuat remeh dunia ini. Nah, itu caranya. Ya. Maka kembali lagi kepada ngaji. Kenali hakikat dunia, kenali akhirat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Iya, Ustaz. Hafan ini tadi kemana ya? Pertanyaannya ke pendidik. Yeah. Ada ungkapan ya, kalau seandainya dunia ini emas yang tidak kekal, terus akhirat itu adalah tembikar yang kekal, maka tentu tembikar yang kekal itu lebih baik daripada emas yang tidak kekal. Apalagi kalau kita tahu ya, dunia ini adalah
tembikar yang tidak kekal, sementara akhirat adalah emas yang kekal. Tentu kita akan mengutamakan akhirat. Wallahu a'lam. Iya, Ustadz, ini ada lagi dari Ibu Sri Utami. Ini insya Allah saling berkaitan seperti rantai, Ustadz. Makasih, Bu. Berkaitan. Ini ada pertanyaan, mungkin Ustadz boleh tambahkan dikit aja. Ustadz, saya mau tanya, ada kalimat yang berbunyi, kejarlah dunia seakan kamu akan hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seakan kamu mati besok. Yang saya tanyakan, apakah caranya menyikapi kalimat tersebut? Syukron, Ustadz. Dari siapa ini? Ini dari Ibu Sri Utami. Sri Utami, pertanyaan yang sangat bagus. Iya. Ya. Makanya saling berkaitan di tadi ya. Ya, itu dulu saya bingung tuh memahami kalimat bijak itu. Itu bukan hadis yang saya tahu ya. Iya. Ya. Itu dulu saya bingung memahaminya itu. Sampai saya ketemu tulisan seorang syekh dari Syria namanya Syekh Nabulsi menjelaskan perkataan itu. Maksudnya, kejarlah dunia seolah-olah engkau hidup selamanya. Maksudnya, amat dunia menyantai aja gitu loh. Kan kamu tuh masih panjang, masih banyak waktu. Tenang aja, nggak usah buru-buru. Nyantai bro, nyantai gitu. Seolah-olah hidup selamanya. Nggak usah kayaknya ngejar, biasa aja. Seakan-akan hidupmu masih panjang, tenang masih panjang dunia. Gitu. Tapi urusan akhirat, kamu cepetan, ntar mati lo besok. Jangan nunda-nunda lo, sempit lo waktumu lo akhirat. Itu maksudnya tuh begitu. Kalau dunia tuh ya nyantai aja gitu. Nyantai aja, nggak usah buru-buru deh kalau urusan dunia mah. Masih banyak waktu, masih panjang umur gitu. Pengen cepat-cepat punya mobil, nggak usah cepat-cepat juga punya mobil, nyantai aja, masih panjang umur kok gitu. Kalau akhirat, cepetan, besok mati loh, gitu. Itu maksudnya. Allah alam bisawab. Ya. Ada lagi Ustadz dari Alvina Handayani. Ustadz, apakah kata-kata zuhud terhadap dunia dan ikhtiar kepada akhirat bisa kita jadikan moto atau pegangan untuk kehidupan kita? Iya, sangat. Bahkan akhirat itu menjadi goal kita, tujuan kita. Sehingga apapun yang mencederai akhirat kita menjadi tidak penting. Duit, jabatan, kekayaan. Jika itu akan merusak akhirat kita, tinggalkan itu. Karena yang penting adalah segala sesuatu yang menyelamatkan akhirat kita. Yang tidak penting adalah sesuatu yang akan mencelakakan akhirat kita. Dan kita tidak akan benar-benar menjadi manusia yang merdeka sampai akhirat lebih kita cintai dari segalanya. Itu. Lanjut Bu Sel. Mumpung saya lagi semangat nih. Ya. Dari Ibu Isma. Ustadz, kalau banyak mengumpulkan harta, apakah itu cinta dunia? Iya. Iya jelas lah. Kan banyak mengumpulkan. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan, tuh jama'a malan. Itu disebut wailun kan? Wailun. Ya. Itu berarti kalau mengumpulkan tuh cinta gitu. Ya, mengumpulkan dalam arti kolektor gitu ya. Kolektor, main banyak-banyakan, alhaakumut takatsur. Tapi kalau mengumpulkan memang untuk kebutuhan anak kuliah, ini supaya ada untuk masa depan mereka, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah sampai jamaah amalan, sehingga gara-gara harta itu dia kemudian mencemooh orang lain, menghujat orang lain karena harta, itu berarti udah menjadikan harta itu sebagai tujuannya. Bahkan wa'addadah. Ya, wa'addadah itu kalau ibu-ibu mau sedikit ketawa, wa'addadah menta'adudkan harta. Menta'adudkan harta. Yang ta'adud itu kan lebih satu istri ya. Makanya ta'adud ya. Itu dari kata addadah. Jadi artinya menta'adudkan hartanya. Artinya memvariasikan, sudah sampai kolektor,
Oh, kalau rumah itu mau rumah versi apa ada gitu kan, udah jadi kegilaan gitu. Itu namanya wa'addada, dari kata adat, memvariasikannya, mengkoleksinya. Nah, itu tentu tercela. Tapi kalau kita mengumpulkannya dalam rangka untuk kuliah anak kita, ya tentu itu mulia. Ya. Karena ayat Quran kan mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah seorang itu takut meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah. Bahkan kalau punya harta itu diutamakan diberikan kepada kerabat dibandingkan kepada orang lain. Wa atizal qurba haqqahu, berikan kepada kerabat itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ini dari Ibu Nadia lagi nih, masih berkaitan juga nih. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Nadia. Faliyad'una dia. Ya, silakan faliyad'una dia. Bagaimana mengatasi tentang cinta dunia daripada cinta akhirat? Masuk tadi sama yang berhubungan dengan mengumpulkan harta mungkin. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, bagaimana caranya? Ya. Mengatasinya. Ya, ingat mati aja udah. Tadi ya Ustaz. Ingat mati udah. Apalagi sekarang ini mau cinta dunia agak-agak gimana ya? Karena kematian itu dekat banget ya, coba. Urat nadi ya Ustaz. Iya. Ya, jadi ingat mati aja Bu kalau mau lebih gampangnya. Jadi kita merasa, aduh, jangan-jangan nih nggak lama lagi. Iya. Makanya kan tadi seolah-olah mati besok itu, ya itu tuh pesannya itu. Supaya kita segera untuk akhirat. Allah SWT. Baik. Ini dari Ibu Sri Astuti. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya memberi pemahaman kepada anak-anakku terhindar dari terlalu cinta dunia dan tidak terlalu menyalahkan dunia atas apa yang terjadi? Ya, jangan terlalu mencintai dunia. Ya, kepada anak-anak kita, pertama kita menjelaskan kepada anak kita bahwa dunia ini singkat. Dan tidak menyalahkan dunia atas apa yang terjadi. Ya, kita jawab dulu yang pertama. Ya. Jadi kita mengingatkan kepada anak, dunia ini singkat. Coba anak, kamu usia berapa anak? 25 tahun. Misalkan usianya sekarang berapa? 20 tahun. Rasanya 20 tahun baru kemarin atau rasanya sudah lama? Pasti bilang baru kemarin. Nah, itulah dunia. Nak. Mau usia berapapun rasanya kayak baru kemarin. Cepat banget. Kayaknya baru kemarin ayah gendong kamu, sekarang kamu udah mau kuliah. Nak. Gitu. Sebagian juga sudah mulai mau punya mantu. Ya kan, kayaknya baru kemarin deh. Gitu. Ini kayaknya pengajian kita baru kemarin ya Bu ya. Padahal udah berapa tahun-tahun nih ngaji kita ya dulu di STAN, terus di Asada. Kayaknya baru kemarin gitu. Ya, jadi cepatnya dunia ini, nggak abadinya dunia ini. Terus berikan contoh-contoh orang-orang yang kaya tapi melupakan akhirat. Tuh lihat tuh apa yang mereka dapat setelah itu. Lihatkan tuh contoh-contoh dalam kehidupan orang kaya raya. Lalu mereka lupa kepada akhirat, mereka mati. Udah apa coba yang mau diinikan gitu. Itu yang pertama. Nah, tapi jangan ajari anak itu untuk tidak memiliki dunia, itu salah. Justru kita mendorong anak untuk tidak cinta dunia itu agar mereka menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk akhirat. Jadi mereka kaya tapi kekayaannya untuk akhirat, sehingga bisa beliin ambulan untuk masyarakat, gitu, sehingga bisa membantu sembako. Itu yang kita ajarkan. Nah, kalau orang cinta dunia kan nggak mungkin mau nyumbang kayak gitu. Nah, itu jadi jangan sampai kita salah mengajarkan bahwa nggak usah punya dunia. Bukan begitu. Jangan cinta dunia, bukan nggak punya dunia. Nah, miliki dunia, nak, tapi jangan kau jatuh cinta kepada dunia. Gitu. Nah,
apapun yang terjadi dengan dunia ini, bagaimana caranya? Caranya bahwa nggak ada satupun yang di dunia ini yang terjadi tanpa kehendak Allah. Tahu nggak? Siapa yang menghendaki? Allah. Allah jahat atau baik? Baik. Berarti ketetapan Allah pasti baik. Gitu. Ya, jadi kita kenalin dia sama Allah. Ya. Suruh ngaji Asmaul Husna sama Ustaz Jumharuddin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Bu. Ya, ini dari Bu Reni. Tanya Ustadz, orang yang togut itu sudah rusak akalnya. Apa batas bawah togut itu? Apakah sama dengan fasik? Iya, fasik itu kan sebenarnya terlepasnya kulit buah. Kan buah tuh kalau udah mateng ya, kadang-kadang tuh dagingnya, kulitnya sama dagingnya itu pecah gitu ya. Nah itu namanya fasako. Fasaka itu aslinya terpisah, ya. Tidak menyatu. Ya. Jadi orang fasik itu pasti juga togo. Nah, orang yang berdosa itu pasti juga togo. Karena dosa itu kan berarti kita keluar jalur. Yeah. Togo tadi kan melampaui ketentuan, melampaui batas. Kalau ketentuan Allah begini, dia melampaui itu. Dikasih garis, jangan lewat sini. Dia lewat, itu namanya togo. Nah, orang kok bisa togo, itu karena pola pikirnya yang salah. Merasa hebat, merasa kuat, ya. Itu. Kan kalau kita merasa butuh sama Allah, kan nggak berani tuh kita maksiat. Yeah. Ya, Allah nggak bisa. Yeah. Ustadz, ini dari Ibu Titin Depok. Ustadz, Ustadz, ayat yang Ustadz sampaikan tadi, Quran surat 9 atau Taubah ya, ayat 24, di sana Allah tidak menyebutkan jika dirimu lebih engkau cintai, titik-titik. Kenapa ya Ustadz? Apa saya bacakan artinya Ustadz? Ya, sudah mengerti saya artinya. Dia tidak menyebutkan ini ya? Tidak menyebutkan dirimu ya? Iya. Dia tidak menyebutkan jika dirimu lebih engkau cintai, titik-titik. Maksudnya gitu. Ya. Qul in kana aba'ukum ya wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Ya. Lebih kalian cintai ya. Karena saya belum bisa jawab pertanyaan Ibu. Oh gitu, boleh saya baca? Ya. Apa nggak usah? Enggak, saya mengerti pertanyaannya. Oh gitu, iya. Tapi saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. PR ya Ustadz? Ya, suruh ngaji lagi saya. Ya, buat PR insya Allah. Karena konteksnya ayat itu ya, kok nggak menyebutkan dirinya ya, gitu. Menyebutkan jika dirimu lebih engkau cinta. Iya, nggak menyebutkan dirinya kan, dirimu. Iya, itu pertanyaan soal. Tidak menyebutkan jika dirimu lebih engkau cinta. Iya, saya paham pertanyaannya itu. Kok nyebutinnya yang lain ya, orang tua, anak gitu. Padahal kan Allah harus lebih kita cintai juga dari diri kita sendiri, kan gitu. Itu saya memahami pertanyaannya tuh begitu. Jadi penasaran, Ustaz. Ya, kenapa kok nggak disebut dirinya sendiri? Katakanlah jika Allah jika dirimu, orang tuamu, mestinya kan gitu. Ya. Lebih dicintai daripada Allah, mestinya ada kata itu kan, gitu. Itu pertanyaannya. Tapi kok nggak ada tuh kata dirimu. Nah itu saya nggak bisa jawab itu. Padahal di sini untuk berjihad di jalannya ya Ustaz. Iya. Tapi jihad juga disebutkan kan, ya lebih daripada Allah, Rasulnya, jihad di jalan Allah. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan iya. Kan? Karena sudah disebut jihad. Ya mungkin ini jadi Ibu dapat keluhnya saya dari Ibu Selin. Ya. Karena di situ ada nomor satu kan Allah.
Nomor 2 adalah Rasul. Ya. Nomor 3 itu adalah jihad. Kan kita tahu jihad itu salah satu aspeknya diri. Ya, berarti di situ sudah ada indikatornya. Mestinya ya jihad kita itu lebih mencintai Allah. Makanya kita berani jihad. Kita korbankan diri kita untuk Allah dan Rasulnya. Ah, itu dia jawabannya tuh. Jawabannya dapat dari Bu Seli itu. Ustadz yang pintar, saya cuma baca Ustadz. Benar Bu. Iya, saya baru nggak itu. Iya, betul. Itu jawabannya tuh di kata jihad itu. Sudah ada isyarat bahwa kita harus lebih mengutamakan Allah sampai kita akhirnya mau berjihad dengan jiwa kita untuk Allah dan Rasulnya. Itu. Silakan. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Ustadz, ini ternyata pertanyaan terakhir dan jamnya sudah menunjukkan 5:30 lebih. Insya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, Subhanallah, banyak yang saya ucapkan di sini, banyak mengingatkan saya pribadi dan insya Allah untuk ibu-ibu semua. Kami sampaikan jazakumullah, jazakallah dulu untuk Ustadz. Jazakallah khairan kasiran, Ustadz Zuharuddin. Semoga berbagi ilmunya kepada kita semua, Allah catat sebagai pahala yang besar. Amin. Amin. Yang tadi saya mengingatkan kepada kita, letakkanlah dunia di tangan dan letakkanlah akhirat di hati. Itu menyentuh sekali Ustaz. Insya Allah ibu-ibu di sini dan bapak-bapak semua akan mengingat itu, menjadikan langkah kita selalu mengingat kata-kata seperti itu. Tertanamlah di hati kita bahwa dunia itu hanya di tangan. Amin. Selanjutnya sepertinya sudah selesai. Kami doa. Bentar ya, boleh. Nanti Ustadz akan memimpin untuk doa. Sebelumnya kami seluruh panitia mohon maaf lahir dan batin apabila banyak kekurangan dari kami dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Apabila suara juga audio kita terganggu, afwan jidan untuk itu semua. Jazakumullah khairan kasiran untuk partisipasinya bapak-bapak yang saya hormati dan ibu-ibu yang saya sayangi semua. Jazakumullah khairan kasiran. Semoga kita bisa bertemu kembali di bulan depan dengan Ustadz Zuharuddin untuk melanjutkan surat An-Nazi'at ini. Semoga pertemuan kita ini membawa keberkahan buat kita semua. Sebelumnya kita akan membaca doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Zuharuddin. Tafadhol Ustadz. Ya. Semangat, mari kita tengadakan tangan, Bapak-bapak. Kita sejenak merendahkan diri kita. Kita tengadakan tangan kita semuanya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. وعظيم سلطان اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kecintaan kepadamu, kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, kecintaan kepada setiap amalan yang mendekatkan kami kepadamu. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, buatlah kami jatuh cinta kepada iman. Jadikan keimanan itu keindahan di dalam hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebencian kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mencintaimu melebihi dari kami, melebihi cinta kami kepada diri kami. Jadikan cinta kami kepadamu melebihi cinta kami kepada apapun dan kepada siapapun. Rasakanlah kepada kami, ya Allah, manisnya jatuh cinta kepadamu. Karuniakanlah kepada kami, ya Allah, rasa manisnya jatuh cinta kepadamu. Jatuh cinta yang membuat kami mampu terbangun untuk berdiri menghadapmu di malam hari. Jatuh cinta yang membuat
hati kami tidak diisi oleh apapun dan siapapun kecuali diri. Jatuh cinta yang membuat lisan kami selalu mengingatmu, ya Allah. Ya Allah, janganlah dunia ini memperdaya kami, ya Allah. Jangan jadikan dunia ini, ya Allah, sebesar-besar cita-cita dan tujuan kami. Dan jangan jadikan dunia ini, ya Allah, sebagai imbalan dari ilmu kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga senantiasa di dalam perlindungan dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah untuk semuanya, jazakallah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, saya pamit ya, Ibu-ibu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu Ambar. Ya, sama-sama, Ustaz. Ibu-ibu semuanya saya izin ya